Oke, apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, oke. Oke, baik, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kita lanjutkan untuk chapter 4. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Di chapter 4, kemarin kita sudah bisa melakukan praktek yang ada di chapter 04, mengkonfigurasi ya sistem ya, dengan file YAML. Kemudian yang selanjutnya kita ke chapter 6 ya. Di chapter 6, silakan di chapter 6 ini di klik di yang Python ya, yang Python. Kemudian untuk strukturnya kita bisa kopikan ke AI-nya ya, ke AI-nya di sini seperti kayak gini. Oke, kita belajar dulu untuk maksudnya apa ya. Oke, di sini ada kode program menggunakan Python. Ya, di sini ada Paramiko example ya. Jadi untuk mengotomatisasi SSH nanti. Oke. Oke, jadi setelah ini jelas gini ya, di prompt ini kopikan aja caranya biar gampang memahami. Ini anggap aja sebagai modul menggunakan Copilot atau Gemini atau yang lain. Ya. Oke, ini jelaskan tujuan, jelaskan dengan lengkap ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi di sini ada yang pertama ya, di sini ada Paramiko example ya, .python. Ya, jadi tujuannya apa nanti? Ini menghubungkan perangkat jaringan via SSH. Jadi nanti kita memang harus membuat targetnya. Jadi memang kita akan buat targetnya nanti. Sebelum target itu dibuat, kode program Python ini tidak akan jalan ya. Oke, nanti kita praktekkan bareng-bareng. Kemudian mengautentikasi menggunakan username dan password ya. Kemudian di sini menggunakan perintah CLI ya. Kemudian menampilkan hasil outputnya ke terminal. Oke, yang pertama nanti Paramiko dulu ya. Nanti kita coba yang Paramiko dulu. Jadi nanti isinya ada ini ya, Paramiko ya. Silahkan diklik. Nah, isinya seperti ini. Oke, yang pertama adalah mengimport pustaka Paramiko ya, import Paramiko yang digunakan untuk membuat koneksi SSH di Python. Oke, seperti ini ya. Jadi ada diimport dulu Paramikonya. Nah, kemudian yang kedua ini targetnya ini nanti disesuaikan dengan target yang mau kita buat kita sendiri-sendiri. Nanti beda-beda ya. Jadi nanti hostname-nya pakai localhost saja ya. Pakai localhost, nanti kita ganti localhost gitu ya. Kemudian user dan password-nya kita buat sendiri. Ya. Caranya seperti apa? Caranya yang paling gampang, mungkin yang belum pernah ya. Kalau yang sudah pernah silahkan aja bebas. Ini bagi yang belum pernah, silahkan menggunakan WSL-nya yang ada di Windows. Kita akan pakai targetnya menggunakan Linux WSL. Caranya adalah di sini ketikan store ya. Umpamanya menggunakan Windows, silahkan ketikan store ya. MS Store ya, Microsoft Store ini. Oke, setelah itu diklik aja. Kita mau membuat targetnya menggunakan WSL ya, menggunakan WSL. Jadi Linux-nya yang ada di yang sudah interoperability dengan Windows. Oke, seperti itu. Nah, akan tampil halaman seperti ini. Sudah kelihatan belum? Seperti ini. Halo, sudah kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, tolong dijawab ya, karena ini saya ini online, nggak bisa ini. Saya nggak tahu kalau mati atau seperti apa, saya nggak tahu. Saya ngadapnya di laptop ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian silahkan
diklik Ubuntu ya, Ubuntu yang paling ini saja ya, terserah sebenarnya, sama aja. Dipilih aja Ubuntunya, kalau saya yang di sini aja nanti diinstal. Kalau belum diinstal, diinstal. Ya, kalau sudah installnya selesai nanti akan seperti ini, ada opennya, tinggal dibuka aja. Dibuka aja. Nah, nanti akan masuk ke Ubuntunya ini. Gitu ya. Ini kita dalam rangka akan membuat target. Membuat targetnya. Ya, kemudian ketikkan aja IPA ya untuk mengetahui IP address-nya. Ya, IP address Ethernet-nya. Nah, kalau punya saya kan ini ya. Bisa dilihat di sini Ethernet-nya. IP-nya ya, IP-nya. Jadi sekian ini 172.19.4.10 gitu ya. Atau nanti menggunakan localhost ini juga bisa ya nanti ya. Menggunakan localhost. Ya. Ini beda-beda nanti ya, ini beda-beda nanti. Ya, tergantung di perangkatnya masing-masing dapatnya berapa. Di sini ya. Oke. Oke, setelah itu diaktifkan SSH-nya ya. SSH-nya diaktifkan, diketikkan aja di menggunakan Gemini cara mengaktifkan SSH di Ubuntu gitu ya. Ya. Gitu ya. Ini kalau sini sudah itu ya. Bisa kita kembali lagi ke sini. Ini ya. Kalau bagi yang belum ya, kalau yang sudah langsung aja. Jadi cara mengaktifkan SSH di WSL Ubuntu ya. Di Ubuntu ini ya. Agar bisa di remote ya gitu ya. Oke, nanti langkah-langkah ini diikuti aja, langkah-langkah ini diikuti. Ini sebagai modul kita gitu ya. Oke, yang pertama ini sudo apt update gitu ya. Ya, kemudian sudo apt install. Ya, kemudian sudo systemctl ssh. Ya, kemudian jika belum aktif jalankan ini. Ini disalin-salin gitu aja. Oke, yang pertama kayak gini ya, umpamanya sudo apt update ini. Ya, sudo apt update yang tadi kita sudah masuk ke WSL-nya Linux. Ini ya. Ini kita pakai perintah sudo ini ya, diikuti aja ini salin, diikuti. Ya, silahkan. Ini ya, kayak gini. Oke. Seperti itu, setelah itu diklik ya. Nah, passwordnya apa ya? Ketika menginstal WSL-nya tadi passwordnya apa? Diingat-ingat. Passwordnya diingat-ingat silahkan. Kalau punya saya, nah ini seperti ini ya. Oke. Nanti akan seperti ini. Ini diupdate dulu. Ditunggu. Oke. Dia akan mengupdate dulu ya, akan mengupdate. Oke, sudah berhasil kan? Kemudian ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, install OpenSSH server. Jadi sudo apt install OpenSSH server ya. Kemudian disalin. Oke, kemudian jalankan di WSL-nya. Ubuntu-nya ya. Oke, seperti ini. Terus tinggal ikuti aja. Ya, tinggal ikuti aja. Oke, sudah selesai kan? Kemudian terus setelah itu diikuti lagi yang belum tadi ya. Yang belum tadi diikuti lagi yang ketiga ya. Sudo apt install open server SSH open server ini ya. Seperti ini. Oke. Terus nah udah ya. Terus pokoknya diikuti aja, diikuti yang ada di dalam sininya. Ya. Kemudian diperiksa statusnya ya. Apakah sudah aktif atau belum? Gitu ya. Diperiksa.
Oke. Sudo sistem CTL status SSH sudah aktif belum untuk ngecek? Oh, lah ini udah aktif kan? Sudah di port 22 ini. Berarti di sini sudah siap kita gunakan ini ya. Sudah siap kita gunakan. Ya. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Bisa dilihat IP-nya ya. Bisa disetting IP-nya masing-masing seperti ini. Untuk kita coba SSH dari komputer Windows kita. Jadi kita ingat nomornya ini ya. Kita kopikan nomornya ini. Ya, nomor dari target ini ya. Target Linux-nya di WSL ini kan ada IP-nya nih. Ya, ini dicatat ini. Ya, ini. Kita coba SSH dari Windows. Ini ya. Kalau punya saya 172.19.4.180 ini. Ini ya. Ini di copy aja biar enggak. Ini ya. Ini. Ya, diingat-ingat, dicatat. Ya. Ctrl C, kemudian kita buka Windows-nya. Ya, kita buka Windows. Ini kan Windows ya, Windows biasa. Kemudian kita SSH. Berarti SSH. Kemudian nama usernya ya. Nama usernya tadi pas buat apa? Ya. Punya saya project ini ya. Kemudian nomor IP-nya. Nah, nomor IP-nya. Nomor IP target. Kita untuk ngetes saja nih, untuk ngetes saja. Kita habis itu kita jalankan ya, kita enter aja. Oke, ini sudah berhasil ya. Dia minta ini. Minta password ini, minta password ke target Linux-nya. Ketikkan aja, punya saya project juga passwordnya. Ya, ini. Oke. Nah, sudah masuk ini. Ini di SSH sudah berhasil masuk ke targetnya nih. Oke ya. Berarti kalau seperti ini sudah siap melaksanakan ini tadi, program yang ada di Python tadi. Dengan konfigurasi adalah nomor IP-nya bisa disebutkan ini, gitu ya. Ini ya, kalau punya saya ini 1.19.4.180 ya. Atau localhost gitu aja juga bisa ya. Localhost juga bisa. Karena satu host ya, cuma diinstal aja, diinstal WSL. Kemudian user sama passwordnya jangan lupa ya. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan untuk membuat targetnya? Apakah ada pertanyaan? Kalau ini belum dilakukan nanti belum bisa mempraktekkan chapter 06 ya. Kalau ini belum dilakukan nanti belum bisa mempraktekkan chapter 06 karena menggunakan target ya, menggunakan target. Oke? Ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Oke, nanti kalau belum berhasil nanti untuk dicoba aja ya, nanti dicoba seperti itu ya, nanti intinya seperti itu. Oke, kemudian setelah ini berhasil dilakukan ya, kemudian kita setting ke target. Ya, langkah selanjutnya adalah setting ke target yang sudah kita lakukan di sini. Jadi sebelum kita jalankan ya, sebelum kita jalankan targetnya itu kita ubah dulu. Ini kan cuma untuk contoh ya ini ya. Ya, ini cuma untuk contoh, kita ubah yang ada di target kita. Ya, yang ada di target kita. Oke, ini berarti kita bisa pakai nomor kita atau pakai localhost gitu ya. Kita ganti. Kemudian usernya, user WSL-nya yang kita install di WSL tadi.
Ya, kemudian passwordnya juga sama. Ya, untuk mempermudah disamakan aja ya, user sama passwordnya, karena cuma untuk latihan. Ini disamakan aja. Ya, disamakan. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi ini harus diganti dulu ya. Ini harus diganti dulu. Oke. Oke, punya saya juga saya ganti. Oke, kita ke sini ya. Oke. Oke, setelah itu kita ganti. Silahkan menggunakan editornya. Silahkan menggunakan editornya. Nanti seperti ini. Jadi hostnya diganti aja. Nomor IP yang punya kita atau langsung aja localhost gitu ya. Kemudian kalau punya saya username-nya project, password-nya project. Ya. Ini berlaku semua ya, untuk berlaku semua yang ada di sini. Ya. Ini di Paramiko ini juga sama, bisa kita ini ya. Ini seperti ini, kita ganti ya, bisa kita ganti. Ya, seperti ini bisa kita ganti. Nomor IP atau pakai langsung localhost. Localhost itu ya. Kemudian usernya disesuaikan aja. Nah, ini terserah, bisa beda-beda. Kalau punya saya namanya project gitu ya. Project. Oke. Oke, kemudian passwordnya juga sama ini. Project. Oke. Nah, setelah itu baru disimpan ya. Setelah itu baru bisa disimpan. Oke, seperti ini disimpan. Oke. Kemudian yang lain juga sama. Yang program yang juga sama ya. Jadi di NetMiko juga nanti dilakukan sama. Dilakukan penggantian. Ya, dilakukan penggantian di NetMiko maupun di Asynchron. Ini ya. Ini juga sama ini ya. Ini dilakukan penggantian. Oke, pakai localhost atau pakai nomor itu juga boleh. Nomor yang tadi. Kemudian namanya project. Oke. Project, kemudian disimpan. Itu ya. Kemudian yang satunya lagi juga sama ya. Yang satunya lagi yang asinkron ini semua nanti. Semua yang menggunakan target diubah. Yang menggunakan target diubah. Seperti ini. Nah, ini sudah saya ubah ini ya. Ini sudah diubah untuk yang asinkron IO-nya ini ya. Ini host, localhost, kemudian user project, passwordnya project. Oke, kemudian untuk yang Python-nya asinkron, karena di sini nanti akan ada error sedikit, itu minta baris yang ke-17 nanti ya. Nanti diikuti aja, baris yang ke-17 nanti dinonaktifkan, kemudian ditambahi perintah ini. Ya, ditambahi perintah ini. Nanti di lognya ada itu ya, dijalankan dulu aja, nanti dilempar ke Copilot atau yang lain, nanti akan disarankan diganti ini karena menggunakan Python yang lebih baru, cukup menggunakan perintah asynchron io .run client ini, bukan menggunakan get event loop-nya. Jadi cukup diganti dengan ini nanti untuk yang asinkron ya. Itu aja untuk catatan yang asinkron io-nya. Kemudian setelah itu kita simpan ya. Setelah itu kita simpan. Kemudian setelah ini selesai, baru kita bisa mempraktekkan di Python-nya. Oke ya. Oke, coba kita jalankan ya di Python-nya ya. Oke. Kita pakai terminal aja, klik kanan open terminal. Oke, seperti ini. Nah, punya saya seperti ini. Kemudian kita list. Oke. Ini isinya ya, isi dari chapter 06. Oke, yang pertama kita
NetMiko ya, kita NetMiko kita jalankan. Oke, Python dari atas dulu ya, Python asinkron namanya ya. Nah, di sini kita jalankan. Oke, ini sudah jalan ya, ini ya sudah jalan. Jadi kode program ini karena akan memberikan informasi usernya berapa, kemudian waktu uptime ya, waktu uptime-nya jam berapa gitu ya, menggunakan tadi fungsi-fungsi NetMiko, Paramiko sama asinkron. Kemudian yang Paramiko ya, Paramiko ya. Oke, yang Paramiko berarti belum ada modulnya, ini nanti minta install Paramiko. Caranya kalau ada error kayak gini ini nanti di Python-nya di sini nanti modul Paramiko-nya belum ada. Caranya ini di copy ya, untuk ini di copy, kemudian ditaruh di copilot-nya gitu. Kalau ada error nanti untuk membantu seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Oke, ini ya. Ini karena belum jalan karena modul Paramiko-nya belum terinstall di lingkungan Python ya. Ya, makanya ini ya, Python-nya versi berapa, PIP-nya versi berapa, ini diikuti aja. Ya, ini diikuti aja. Pastikan Python dan PIP sudah terinstall karena ikuti ya. Oke. Diikuti di Windows-nya. Oke, setelah ini kita jalankan. Gitu ya. Oke, ini Python-nya versi sekian ya, 3.14 ya. Kemudian PIP-nya 25.2 ya. Oke, sudah ada kan. Kemudian setelah itu lanjut install Paramiko-nya ya. Paramiko-nya seperti ini. PIP install Paramiko, ini diinstal di Python kita. Ya, di Python kita diinstal. Ini ya, diinstal. Nah. Oke, ini sedang menginstal, jadi seperti itu. Oke, ini sedang menginstal Paramiko-nya. Oke, setelah kayak gini, kita coba lagi untuk kita jalankan Paramiko example Python-nya. Ya. Nah, ini sudah berhasil ya sekarang ya. Nah, sekarang sudah berhasil. Sudah berhasil menghasilkan aplikasi yang ini ya. Artinya uptime-nya. Oke. Kalau dari segi ini ya seperti ini ya. Jadi dari kode-kodenya nanti kita bisa kita jadikan sebagai modul apa aja isinya dari Paramiko tersebut, ya kan? Oke, kita ulangi lagi. Yang pertama adalah yang paling atas di sini import Paramiko, itu berarti artinya mengimport pustaka Paramiko yang digunakan untuk membuat koneksi SSH Python. Ya, oke. Udah ya. Tadi. Kemudian yang kedua target ya. Targetnya tadi disesuaikan ya. Ini disesuaikan dengan hostname kita sama user password yang kita jadikan target. Kalau kita tadi contohnya ada WSL, jadi ya WSL. Kalau mau menggunakan yang lain juga boleh ya, silahkan aja, ini bebas. Yang penting ada target di SSH, nanti digunakan Paramiko, intinya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada klien Paramiko SSH klien, itu berarti membuat objek SSH klien untuk memulai koneksi gitu ya. Oke. Kemudian klien set missing host key, ya, ini mengatur kebijakan jika host key-nya belum dikenal. Ya, jadi nanti untuk auto add policy akan otomatis menerima host key baru tanpa konfirmasi. Ya, tidak aman untuk produksi. Ya, tapi praktis untuk lab gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah
membuka koneksi SSH ke perangkat dengan kredensial yang diberikan. Jadi klien username ini ya tadi ya. Oke. Oke, setelah itu menjalankan perintah subversion ya, standar input. Untuk tambahan tidak digunakan ya. Kemudian ada standar output, hasil perintah outputnya. Kemudian setelah itu print membaca hasil output dari standar out lalu dikodekan menjadi byte ke string dan mencetaknya ke terminal. Ya, seperti itu. Oke, saya kira seperti itu. Nanti silahkan dicoba dulu ya. Silahkan dicoba dulu, terutama install targetnya dulu ya. Ya, targetnya diinstal dulu, disesuaikan. Kemudian setelah itu dijalankan Paramiko, asinkron sama NetMiko. Nanti kalau ada error berarti ini belum ada, satu pertama ya, targetnya belum ada. Kalau targetnya sudah oke, ya berarti nanti tadi modul Paramiko, NetMiko-nya, PIP installnya nanti silahkan diikuti. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau sudah berhasil nanti seperti ini. Paramiko ya. Oke. Oke, jadi waktu uptime-nya menggunakan SSH dicatat. Ini berarti SSH-nya kita menggunakan Paramiko. Ya. Kemudian yang asinkron juga sama ya. Yang asinkron nanti juga sama. Oke, yang asinkron nanti ada perbaikan karena Python-nya versi terbaru, nanti diikuti aja itu ya. Ada satu baris yang perlu diubah. Kemudian yang NetMiko juga dicoba nanti ya. NetMiko juga coba. Oke. Nah, seperti sama ya seperti tadi ya. Ya, berarti nanti perlu diinstal NetMiko-nya. Ya, NetMiko-nya diinstal NetMiko. PIP install NetMiko. Nah, gini ya. Ya, kita tunggu. Nah, akan install PIP install NetMiko-nya ya, maksudnya ya. Jadi kita tunggu dulu. Oke, mungkin ada pertanyaan sambil nunggu. Apakah ada kesulitan untuk terutama mengkonfigurasi itu ya, target ya. Mengkonfigurasi targetnya. Kalau yang ini relatif mudah ya, nanti ada panduannya ada lognya ya. Kalau di sini ada lognya, kalau target itu kan harus itu sendiri. Ya, kemudian dijalankan ya, untuk NetMiko-nya juga dijalankan sama, programnya sama itu sebenarnya menghasilkan waktu uptime-nya, kemudian usernya yang login dan seterusnya. Nah, ini sudah berhasil semua ya berarti ya. Ini sudah NetMiko, Paramiko sama asinkronus sudah berhasil dijalankan seperti ini. Oke, silahkan kalian coba sendiri nanti. Yang pertama membuat target dulu ya, dikonfigurasi, dicatat user, password sama nama hostnya, kemudian dikonfigurasi di kode program NetMiko, Paramiko sama asinkron gitu ya. Oke, saya kira seperti itu. Sudah saya contohkan semua di sini, nanti tinggal dicoba untuk dipraktekkan. Oke, seperti itu. Untuk pertemuan kita kali ini seperti itu ini ya. Jadi cuma nyobanya aja nih yang lama ya. Nanti silahkan. Apakah ada yang sudah berhasil mencoba yang ada di kelas ini? Belum ya? Oke, kalau belum nanti silahkan kalian coba di pertemuan berikutnya ya. Nanti di pertemuan berikutnya dicoba ya. Di pertemuan hari berikutnya bisa dicoba. Oke, saya kira seperti itu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan sebelumnya?
Oke, cukup ya. Mas Radipta, bisa Cukup, diterima Pak. ini? Terima kasih, Pak. Oke, bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Jelas. Oke, yang lainnya menyesuaikan ya. Yang lain menyesuaikan. Nanti jika ada kesulitan nanti bisa ngubungi saya ya. Bisa ngubungi saya nanti saya pandu ya satu persatu. Step by step lah supaya bisa sampai bisa menjalankan itu ya. Mungkin yang belum pernah ini aja sih SSL-nya itu ya. Tapi kalau yang sudah pernah, sudah sering gunakan, tidak masalah itu ya. Tapi sudah ada semua, ada di panduan Copilot atau yang lain itu ada semua sebenarnya. Cuma kita tinggal eksplorasi aja semua. Oke, saya kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.